Memang ekspor kita masih menjadi penyumbang untuk devisa yang cukup besar begitu kan, masih menjadi channel utama bagi kita untuk bisa mendapatkan devisa negara. Nah, tapi berkaitan juga dengan penerapan dari sertifikasi, kemudian juga berkaitan dengan EUDR, ini juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri sawit domestik utamanya ya saat ini. Dan ini juga sebetulnya menjadi salah satu reason juga ya, kenapa akhirnya pemerintah menerapkan implementasi biodiesel ini untuk penyerapan sawit di domestik begitu. Nah, so far seperti apa dari pengusaha sawit sendiri ya berkaitan dengan hal ini dan seperti apa mungkin outlook ke depannya begitu berkaitan dengan hal ini? Baik, kalau EUDR praktis memang di tahun 2025 ini belum karena belum diimplementasikan jadi belum berpengaruh kan gitu. Nah tinggal memang nanti yang memang harus diperhatikan dalam 2025 memang nanti sebelum penerapan ya dalam waktu 1 tahun penundaan ini kita harus terus melakukan pendekatan dengan Uni Eropa kan gitu supaya nanti waktu diimplementasikan tidak merugikan kita. Ya. Nah kemudian bagaimana dengan tadi masalah ke depan ini, nah saya meyakini bahwa sebenarnya minyak sawit ini sampai kapanpun tetap dibutuhkan oleh dunia. Ya. Karena ada yang tidak bisa tergantikan oleh minyak lain, minyak sawit ini. Nah ini yang makanya menurut saya bahwa ini harus benar-benar nanti diperhatikan, tadi saya sampaikan kita harus benar-benar menjaga pasar. Sampai saat ini kita juga tidak pernah tidak ada serangan atau kampanye negatif terhadap sawit. Tetapi kita tetap bertahan walaupun tetap kita bukan diam, tapi kita tetap melakukan usaha untuk kampanye positif. Tetapi kalau ini juga kita nanti kita tidak care di sini, tidak memperhatikan ini, bisa juga tadi lama-lama tergerus, lama-lama bisa jadi habis, kan gitu. Apalagi sekarang yang saya tadi sudah sampaikan bahwa ini minyak sawit ini kok jadi lebih mahal dari minyak lain, pada produktivitasnya paling tinggi kan begitu. Tapi tetap secara kuota tetap jauh lebih banyak ya? Kalau secara pangsa pasar atau produksi kita paling besar untuk minyak sawit di dunia ya, artinya Indonesia, Malaysia dan negara-negara yang lain penghasil itu kita masih tetap paling tinggi. Tetapi memang di tahun 2024 dengan turunnya produksi kita turun, kemudian Malaysia juga stagnan, itu pengaruh terhadap harga minyak nabati dunia. Gitu. Tapi seberapa concern begitu ya tadi harga dari sawit ini sudah disalib tentunya oleh minyak nabati lainnya? Nah itu justru ini yang kita khawatir nanti kalau misalnya ini nanti kita berkurang lagi suplai kita ke dunia, pasti nanti negara-negara lain akan berusaha, walaupun bukan sawit yang dia tanam, mereka bisa tanam apa misalnya, bisa tanam bunga matahari, mereka akan tanam. Mereka akan tanam, bisa tanam rapeseed, mereka akan tanam rapeseed, tanam kedelai, mereka tanam kedelai. Jadi mereka artinya mereka bagaimana, mereka kan butuh untuk hidup itu kan butuh minyak nabati, sehingga kan mereka pasti akan berusaha bagaimana supaya survive kan begitu. Dan di sini sebetulnya posisinya jangan sampai sebetulnya sawit kehilangan strength-nya begitu, kehilangan kekuatannya begitu ya. Harus dijaga dan perlu diketahui Indonesia itu adalah produsen terbesar minyak sawit di dunia. Jangan sampai nanti terulang sejarah kita menjadi justru seperti waktu itu kita dijajah karena rempah-rempah, kita pernah menjadi eksportir terbesar kedua di dunia untuk gula, sekarang kita menjadi importir yang terbesar. Jangan sampai nanti juga ini hilang kan gitu. Nah itu yang perlu dijaga. Benar-benar jangan sampai sejarah itu terulang apabila kita tidak memperhatikan masalah-masalah ini. Berkaitan dengan pasar ekspor kita ya dan juga posisi yang sudah dilakukan, negosiasi-negosiasi yang harus dilakukan ya oleh kita tentunya untuk menjaga harga dan lain sebagainya, termasuk adalah negosiasi dengan Uni Eropa begitu berkaitan dengan EUDR. Tadi Anda sampaikan komunikasi masih terus dilakukan, tapi so far sejauh ini mungkin ada update atau ada perubahan begitu ya dari hasil negosiasi yang ada sejauh ini seperti apa Pak Edi? Selama ini belum ada perubahan yang signifikan dari negosiasi di tahun 2024. Tetapi yang jelas bahwa yang keberhasilan negosiasi adalah dengan penundaan tersebut. Nah kemudian yang kita masih akan negosiasi adalah masalah pemberlakuan untuk country benchmarking. Karena ini juga akan memberatkan buat kita, tapi yang saya dengar bahwa mereka mungkin akan menerapkan semua di low risk dulu, kan begitu. Tapi intinya bahwa ini harus diperjuangkan, jangan sampai nanti kita terkena misalnya high risk country, misalnya gitu aja. Karena ini nanti yang terkena bukan hanya komoditi sawit, tapi ada
kita ekspor misalnya seperti kakao, kita ekspor rubber, kita Kopi. ekspor juga kopi, kita ekspor juga wood, misalnya furniture seperti itu. Dan ini akan terkena seperti itu. Oke, baik, baik. Dan tentu kita akan terus update ya, Betul, Pak Edi, seperti betul, apa nanti perkembangannya. Nah, kemudian yang kita juga dengarkan begitu ya dalam beberapa waktu terakhir, ini adalah perubahan bentuk begitu ya dari BPDPKS yang tadinya dikhususkan untuk kelapa sawit, begitu untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan ini. Tapi saat ini diperluas ya, jadi BPDP saja, artinya untuk tadi produk-produk lainnya seperti yang tadi Anda sebutkan, ini juga masuk begitu ya dalam bentuk ini begitu. Nah, seperti apa mungkin cakupan kerjanya sejauh ini Pak Edi dan tanggapan Anda ya tentunya untuk perubahan dari BPDPKS menjadi BPDP saja? Sebenarnya begini, kalau kita melihat di sawit sendiri masih banyak masalah. Tadi sudah saya sampaikan, ini produksi juga turun, bukannya naik, produktivitas kejuruan turun. Nah ini kan mestinya menjadi perhatian yang harus perhatian utama untuk pemerintah untuk masalah peningkatan produktivitas. Nah sebenarnya memang seharusnya memang BPDPKS ini mestinya memang harus concern lebih nanti dulu pembiayaan ini, walaupun memang bukan salah di BPDPKS ya, karena memang kita masih di masalah di tata kelola. Ya, tata kelola kita itu masih bisa dikatakan masih masih jauh dari bagus lah. Okay. Makanya perlu justru tata kelolanya yang diperbaiki. Nah, kita masih banyak kebijakan-kebijakan antar kementerian yang tumpang tindih terhadap industri sawit. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan sekali, kita bisa meniru negara tetangga yang lebih bagus dalam tata kelola, mungkin dengan adanya satu badan khusus misalnya begitu, badan khusus untuk menangani sawit ini, kan begitu, supaya yang tadi kita ini sawit ini sebagai sekarang penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara. Nah ini kan jangan sampai nanti tergerus. Nah ini jadi makanya tadi yang BPDP menjadi BPDPKS menjadi BPDP. Seharusnya menurut saya yang lebih mesti kita concern adalah di perbaikan tata kelola ini supaya menjadi lebih baik sehingga produktif bisa naik, dengan produktivitas naik, tata kelolanya semuanya lebih bagus, tidak ada lagi tadi tumpang tindih seperti itu. Oke. Tadi spesifiknya Pak Edi ya, tadi berkaitan dengan tata kelola ini, tata kelola dalam hal apa begitu? Apakah artinya mungkin dalam hal komunikasi, strategi negosiasi begitu antara pihak-pihak stakeholder terkait antar kementerian juga ini yang masih kurang atau seperti apa? Betul. Jadi contoh dalam kebijakan yang sama mengenai misalnya di pendirian pabrik tanpa kebun misalnya seperti itu. PP-nya sama, tetapi kementerian mengatur dua, Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perindustrian. Ini bisa beda. Nah seperti itu. Nah contoh seperti itu. Nah kemudian ada di tempat lain juga, misalnya mengenai kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%. Ini ada beberapa kementerian mengatur dan beda-beda angkanya yang mesti diwajibkan. Nah ini kan membingungkan pelaku usaha. Nah ini yang akhirnya membingungkan pelaku usaha, kemudian juga terjadi dispute di lapangan. Kita sudah merasa sudah selesai melakukan untuk FPKM ke fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, kita merasa sudah selesai, tapi ada tuntutan karena kementerian lain mengatur dengan yang lain angkanya kan begitu. Jadi ini yang jangan sampai terjadi. Ini yang saya sampaikan begini, tata kelola ini harus diperbaiki. Di tahun 2025 di era pemerintahan baru Bapak Prabowo Subianto ini, kami pelaku industri sangat berharap bahwa ini bisa menjadi lebih baik tata kelolanya, sehingga kita bisa nyaman berusaha, merasa ada kepastian dalam berusaha, sehingga kita bisa memberikan devisa, memberikan manfaat yang lebih besar untuk negara. Gitu. Baik. Dan tadi dibutuhkan badan begitu ya Bapak untuk mengatur ini semua begitu. Artinya kewenangan dari BPDPKS ini harusnya lebih besar lagi. Ya, maknanya BPDPKS dalam satu badan itu. Salah satunya adalah nanti untuk pendanaan. Gitu. Tapi itu dalam satu badan. Itu ada BPDPKS itu mungkin namanya sudah berubah, tetapi bisa juga kita sudah tidak perlu membentuk badan baru, cukup bagaimana merubah BPDPKS menjadi badan yang mengurusinya, ada beberapa yang dia bisa melakukan kewenangan memberikan kebijakan.